Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aliyah SSTMKes. Saya selaku dosen dari Program Studi Pendidikan Profesi Bidan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di bidang pengajaran, pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu Gizi dalam Kesehatan Reproduksi dengan kode mata kuliah SAB.1.049. Mata kuliah ini memiliki bobot SKS sebesar 2 SKS dengan distribusi 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi dengan bidang keilmuan ilmu kebidanan yang terintegrasi dengan ilmu gizi. Mata kuliah ini berada pada semester 3 dengan jumlah pertemuan 7 kali pertemuan teori dan 24 kali pertemuan praktikum. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kompetensi mengenai pemenuhan kebutuhan gizi pada setiap siklus reproduksi perempuan sebagai bagian dari asuhan kebidanan yang komprehensif. Fokus pembelajaran pada mata kuliah gizi dalam kesehatan reproduksi ini adalah kebutuhan gizi pada remaja, prakonsepsi, kehamilan, persalinan, nifas, menyusui, serta kesehatan reproduksi pada perempuan untuk mendukung pencegahan masalah seperti anemia, kekurangan energi kronis atau KEK, dan stunting. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini meliputi aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Aspek sikap yaitu bertanggung jawab dan profesional dalam memberikan pelayanan kebidanan. Aspek pengetahuan yaitu menguasai konsep teoritis gizi dalam siklus reproduksi perempuan. Aspek keterampilan umum yaitu mampu berpikir kritis, memecahkan masalah, dan berkomunikasi secara efektif. Aspek keterampilan khusus yaitu mampu melakukan pengkajian, edukasi, dan intervensi gizi pada perempuan sepanjang siklus reproduksi sebagai bagian dari asuhan kebidanan. Capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu 1. Menjelaskan konsep dasar gizi dalam siklus kesehatan reproduksi perempuan. 2. Memahami kebutuhan nutrisi pada remaja, dewasa, kehamilan, persalinan, nifas dan menyusui, bayi, balita, anak prasekolah, serta lansia. 3. Menjelaskan pengaruh status gizi dalam siklus reproduksi perempuan. 4. Mendeteksi masalah gizi dalam siklus reproduksi perempuan. 5. Menjelaskan hubungan pemenuhan gizi dengan fertilitas. 6. Memberikan pendidikan kesehatan mengenai gizi seimbang dalam siklus reproduksi perempuan. Setelah mengikuti pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis konsep dasar gizi dan kesehatan reproduksi, menjelaskan kebutuhan gizi pada setiap tahap siklus reproduksi, yaitu pada masa remaja, pranikah, kehamilan, nifas, menyusui, dan lansia. Melakukan penilaian status gizi pada perempuan sepanjang siklus reproduksi, menganalisis masalah gizi yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, menyusun intervensi, edukasi, konseling, gizi berbasis bukti dalam asuhan kebidanan, mengevaluasi hasil intervensi gizi, dan menyusun tindak lanjut sesuai kebutuhan klien. Sistem pembelajaran atau mode perkuliahan dilaksanakan secara tatap muka. Metode pembelajaran menggunakan teknik ceramah, diskusi, discovery learning, small group discussion, demonstrasi, problem-based learning, role play, simulasi, dan praktikum. Media pembelajaran seperti modul, media visual, kemudian alat peraga, dan lembar balik digunakan untuk mendukung pencapaian materi secara langsung dan memperkuat interaksi tatap muka antara dosen dan mahasiswa. Bentuk penilaian disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi berupa tes maupun non-tes. Penilaian non-tes meliputi penelusuran artikel atau jurnal, membuat makalah disertai dengan rubrik penilaian, diskusi di kelas dengan tanya jawab, sedangkan untuk penilaian tes meliputi tes tertulis dalam bentuk pilihan ganda.
Evaluasi pembelajaran meliputi UTS sebesar 30%, UAS sebesar 20%, penugasan dan kuis sebesar 20%, dan praktikum sebesar 30%. Demikian pemaparan pada mata kuliah gizi dalam kesehatan reproduksi, dan berikut saya tampilkan video pembelajaran dengan materi gizi seimbang pada ibu hamil. Terima kasih. Nasrun minallah wa fatun qorib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Itu coba ulangi. Alhamdulillah, luar biasa. Oke, semangat ya. Semangat. Walaupun sudah siang, tapi semangatnya harus tetap ya. Oke, baik. Kita ketemu lagi ya dengan Ibu di mata kuliah gizi dalam kesehatan reproduksi ya, di mana pada kesempatan pertemuan yang ke berapa ini 3 ya. Ya, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gizi seimbang pada ibu hamil, di mana sebelum pertemuan ini kita sudah membahas terlebih dahulu tentang konsep dasar ya gizi seimbang. Konsep dasar gizi seimbang, maka kita lanjutkan untuk lebih spesifik lagi ke gizi seimbang pada siapa? Sekarang pada ibu hamil, nanti pertemuan berikutnya pada ibu menyusui dan begitu seterusnya sepanjang siklus daur kehidupan perempuan. Oke, sebelum dimulai kita berdoa terlebih dahulu seperti biasa ya. Silahkan dipimpin untuk berdoa. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, sebelum kita mulai seperti biasa Ibu akan absen dulu ya. Tapi sepertinya terisi semua ya kursinya, jadi masuk semua ya? Hadir semua. Jadi Ibu nggak usah sebut satu persatu ya, hadir semua. Alhamdulillah hari ini kalian semuanya hadir. Oke, sebelum ke materi ya, Ibu sampaikan dulu untuk tujuan pembelajaran pada sub pokok bahasan hari ini. Ya, bisa dilihat ya, tujuan pembelajaran di sini ada tujuan pembelajaran umum, di mana setelah mengikuti materi pada pertemuan hari ini diharapkan kalian mampu memahami tentang konsep gizi seimbang pada ibu hamil serta menerapkannya nanti ya, diterapkan dalam upaya menjaga kesehatan ibu dan mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin. Itu tujuan pembelajaran umumnya. Tujuan pembelajaran khususnya yaitu diharapkan kalian nanti mampu gitu ya menjelaskan tentang pengertian gizi seimbang pada ibu hamil. Kemudian mampu menjelaskan pentingnya pemenuhan kebutuhan energi, protein, vitamin, mineral, dan cairan selama kehamilan. Kemudian juga menganalisis dampak dari kekurangan maupun kelebihan gizi pada ibu hamil. Jadi kekurangan nggak baik, kelebihan juga nggak baik gitu ya, ada dampaknya masing-masing. Kemudian juga yang terakhir tujuannya yaitu mampu menerapkan prinsip gizi seimbang dalam menyusun menu. Ya, nanti kalian juga belajar tentang penyusunan menu harian khususnya bagi ibu hamil. Oke, itu ya yang akan kita pelajari hari ini. Oke, sudah siap? Siap. Baik, kalau siap Ibu ada pertanyaan pembuka dulu. Ya, pertanyaannya itu adalah pendapat kalian ya, menurut kalian, apakah ibu hamil itu harus makan untuk 2 orang? Siapa yang bisa menjawab? Akan. Makan 2 kali. Lebih banyak, tapi memilikinya lebih berkualitas sesuai dengan ya. Jadi
sesuai dengan apa tadi? Kebutuhan ya. Jadi ibu hamil itu bukan berarti karena dia hamil jadi makannya harus banyak porsinya, tapi harus disesuaikan dengan kebutuhan, bukan porsinya tapi kebutuhan gizinya. Karena yang dibutuhkan oleh ibu hamil pada saat hamil adalah zat gizinya pastinya akan bertambah karena untuk memenuhi dirinya dan janin ya. Jadi ingat sekali lagi bukan porsinya, bukan banyaknya, tapi adalah kebutuhan akan zat gizinya. Oke, bagus ya. Oke, kita lanjutkan ya untuk berikutnya yaitu mengapa kita ibu hamil itu perlu gizi seimbang ya? Kenapa? Nih, karena pada masa kehamilan ini terjadi apa pada ibu hamil? Ya, ibu hamil mengalami perubahan-perubahan fisiologis. Dengan perubahan-perubahan tersebut, pastinya ibu hamil itu mengalami stres ya, karena berubah gitu ya, sistem dalam tubuhnya, berubah juga anatomi, ukuran tubuh gitu ya. Dari yang mulai tadinya belum hamil itu segitu, begitu hamil kok saya jadi tambah gendut gitu ya, kok jadi tambah jelek gitu. Ada yang merasa begitu. Jadi pasti setiap ibu hamil itu akan mengalami masanya stres secara fisiologis sebetulnya, karena yang berubah pada ibu hamil itu adalah perubahan yang fisiologis. Fisiologis itu adalah normal, hal yang normal, hal yang wajar dialami oleh semua ibu hamil. Jadi semua ibu hamil pasti akan mengalami perubahan. Jadi tugas kita ya sebagai bidan itu memberikan pemahaman kepada ibu hamil bahwa Bu, yang terjadi pada ibu itu adalah perubahan yang normal, perubahan yang fisiologis. Jadi ibu tidak perlu cemas. Kalau ibunya cemas nantinya stres gitu ya. Kalau stres nanti ngaruh juga ke kebutuhan gizinya. Ya kan ada ya orang yang kalau stres itu pengennya malah makan terus gitu kan ya? Itu salah satunya gitu. Kemudian ibu hamil juga di sini adalah pada saat masa kehamilan adalah masa penyesuaian tubuh ibu terhadap perubahan fungsi tubuh tadi, karena secara ukuran berubah, secara fungsi tubuh, metabolisme dan sebagainya juga pasti berubah. Gitu. Disitulah kenapa perlu ya, mengapa perlu gizi seimbang bagi ibu hamil karena ini ya tahapan ini. Oke, berikutnya. Nah, gizi seimbang bagi ibu hamil itu ini ya, kenapa juga penting? Karena selama hamil ini perlu banyak zat gizi tadi yang disampaikan sama kata ya. Iya, bahwa katanya ibu hamil itu yang diperlukan bukan banyaknya porsinya, tapi harus sesuai dengan kebutuhan. Karena di sini ya, selama hamil. Makanan pada ibu hamil dibutuhkan untuk dirinya dan janin. Tadi ibu sudah sampaikan kan di awal ya, kenapa kok zat gizinya jadi harus bertambah sesuai dengan kebutuhan? Karena kebutuhannya juga bertambah. Kebutuhannya bukan cuma buat diri sendiri, tapi buat janin juga. Kemudian nih, jika ibu hamil kekurangan gizi, apa yang akan terjadi? Maka janinnya akan tetap menyerap persediaan makanan pada ibu. Nah, akibatnya apa? Ibunya yang kekurangan ya. Kalau janin mah mau ngambil dari mana lagi kalau selain dari ibunya ya. Kalau ibunya nggak bagus zat gizinya tetap diambil, mau bagus mau enggak tetap diambil sama janin, sehingga dampak yang akan dirasakan oleh ibu hamil salah satunya adalah nah ini nih, ibunya kurus, lemah, pucat, giginya rusak, rambutnya rontok ya. Kasihan banget ya ibu hamil kalau sampai seperti ini. Makanya pemenuhan zat gizinya harus dipenuhi supaya untuk dirinya ada, untuk cadangan dirinya ada, apalagi untuk janinnya, tumbuh kembang janin kan pesat ya. Pada saat janin di dalam kandungan selama 9 bulan itu tumbuh kembang janin itu pesat dan sangat membutuhkan zat gizi yang bagus gitu, sehingga ibunya juga harus bagus. Makanya teman-teman mungkin ada nggak di rumahnya yang punya pengalaman ibu hamil kalau lagi hamil banyak pantangan? Ada ya? Ada. Nah itu nanti tugas kita bersama untuk meluruskan ya bahwa ibu hamil itu tidak boleh ada pantangan-pantangan makanan khusus gitu ya. Karena itu mitos itu dan merugikan ibu hamil gitu. Karena nanti apa yang rugi ya ibu hamil sendiri. Zat gizinya berkurang terserap oleh janin, akibatnya ibunya nanti yang sakit gitu ya. Oke. Kemudian selain pada ibu, dampaknya juga terjadi pada janin. Tumbuh kembangnya juga akan terganggu. Kalau ibunya kurang zat gizinya,
janin akan tetap menyerap dari ibu. Nah, terus apa yang mau diserap? Ya kurang juga seadanya akhirnya gitu yang diserap. Kalau yang diserap adalah seadanya, pasti untuk yang digunakan untuk tumbuh kembang janinnya juga seadanya. Akhirnya tumbuh kembang janinnya nggak bagus. Kalau nggak bagus, nanti bisa apa Bu? Ya bisa pertumbuhannya terhambat janinnya. Itu yang biasa disebut IUGR. Tahu IUGR? Intrauterine growth retardation. Jadi pertumbuhan dalam tumbuh kembang dalam rahim itu terganggu dan akhirnya nanti pada saat lahir ya ada aja gitu kekurangannya gitu ya. Entah itu nanti BBLR kah ya, beratnya tidak sesuai kayak gitu. Kemudian tadi akibat atau dampak ketika kurang gizinya. Lalu bagaimana kalau gizinya lebih ya akibatnya? Di sini selain tumbuh kembang janin terganggu, ada juga nih tadi yang Ibu sudah sampaikan kan ya, karena bayi menyerap seadanya, jadi dampak pada bayi itu bisa abortus. Abortus kan lahir sebelum waktunya ya, karena dia tidak optimal gitu ya. Kemudian BBLR, prematur, IUFD. IUFD itu apa? Meninggal ya, intrauterine fetal death. Meninggal bayinya sebelum dilahirkan, dia meninggal di dalam kandungan, IUFD. Kemudian bisa juga menyebabkan persalinan lama, bisa gitu ya. Perdarahan bisa, kemudian infeksi juga sangat bisa. Nah, kalau lebih, berarti kalau lebih bukannya bagus, Bu? Enggak juga, ya. Kalau lebih juga nggak bagus. Segala sesuatu itu yang berlebihan juga kan nggak bagus ya. Kenapa nggak bagusnya? Ini akan mengakibatkan apa? Yaitu mengakibatkan kenaikan berat badan berlebih. Kemudian itu ke ibunya ya, ibunya naik terus gitu ya karena kelebihan. Nah, ke bayinya apa? Sama, bayinya juga karena asupan ibunya banyak, bayi menyerapnya juga banyak. Akhirnya apa? Akhirnya bayinya besar ya, atau makrosomi, bayi besar. Ini dampak pada bayi atau janin. Nah, pada ibu itu juga kalau kelebihan zat gizi itu kan nggak bisa disaring ya, masuk semua gitu. Sehingga bisa juga menyebabkan preeklamsi namanya. Preeklamsi itu kondisi ibu hamil ya yang ditandai dengan tekanan darahnya tinggi, kemudian udim, bengkak ya. Kemudian pada saat pemeriksaan urin, protein urinnya positif dan ini sangat berbahaya. Jika tidak terpantau atau jika dibiarkan, itu ibu hamil bisa yang paling fatalnya adalah apa kalau preeklamsi? Ada yang tahu? Kalau ibu hamil dengan preeklamsi apa yang bisa terjadi nanti pada ibu hamil? Kejang, betul ya. Jadi kalau ibu udah kejang, nah itu berbahaya untuk ibu khususnya. Untuk janinnya berbahaya nggak? Berbahaya juga. Ketika ibu kejang, pasti asupan oksigen dan lain-lainnya juga akan terhambat ke janin ya. Nah janinnya juga pasti akan bisa ya meninggal bisa. Tapi kalau misalnya masih selamat juga paling nanti asfiksi ya, lahirnya tidak menangis gitu. Itu bahaya nggak? Ya berarti harus gimana? Zat gizi ibu hamilnya harus seimbang supaya tidak berpengaruh pada ibu maupun pada janin. Oke, lanjut. Apa nih? Nah, ini pengertian ya. Apa sih dikatakan seimbang itu yang bagaimana? Adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai. Ya, jadi jenisnya harus sesuai, jumlahnya pun harus sesuai. Sekali lagi, bukan harus banyak jumlahnya, tapi harus sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan tetap memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan. Jadi jangan monoton ya, keanekaragaman berarti harus bervariasi ya. Kemudian aktivitas fisiknya juga harus diperhatikan, perilaku hidup bersih dan memantau berat badan secara teratur dalam rangka mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi. Oke. Nah, berikutnya yaitu manfaat gizi seimbang untuk ibu hamil. Apa saja manfaatnya? Pertama nih, memenuhi kebutuhan zat gizi ibu dan janin pasti ya. Kemudian mencapai status gizi ibu hamil dalam keadaan normal sehingga dapat menjalani kehamilan dengan baik dan aman. Coba lihat yang sisi ini di sebelah panah. Nah, di sini khusus ya dikotakin nih, ada berat badan ibu itu menggambarkan keadaan janin. Jadi sangat mempengaruhi sekali berat badan ibu terhadap perkembangan janin. Ini nanti kalau kalian
bikin skripsi, ini bisa nih diteliti ya, hubungan antara berat badan ibu dengan kondisi janin atau tumbuh kembang janin. Itu bisa ya, karena di sini sudah terbukti bahwa berat badan sangat mempengaruhi ya. Berat badan ibu hamil itu harus dipantau sebelum, selama, dan setelah. Tapi yang paling penting mah kita membandingkan sebelum dengan pada saat hamil. Makanya biasanya kalian udah belajar aspek kehamilan kan? Sudah. Ya, makanya pada saat pemeriksaan kehamilan itu di kartu KIA ya, buku KIA ibu atau di apa tuh namanya? Buku periksa ya. Iya, di situ kan ada berat badan sebelum hamil berapa, berat badan sekarang kan berapa. Makanya setiap kali ibu hamil periksa gitu kan, selalu kita wajib timbang berat badan ya, supaya apa? Supaya untuk mengetahui kenaikan berat badan ibu hamil normal atau tidak. Jadi dikaitkan dengan apa, dibandingkan dengan berat badannya waktu sebelum berapa, sekarang berapa gitu. Karena ada batasan normal ibu hamil apa namanya nih? Kenaikan berat badan ibu hamil itu 12,5 ya. Kalau melebihi itu nggak bagus, kurang juga nggak bagus gitu. Oke, ya di sini. Nah, sebelum hamil kalau keadaan ibunya underweight berarti kurus ya, kurang ya berat badannya. Tadi ya sudah disampaikan tadi, beresiko kalau ibunya kurang gizi gitu ya, resikonya adalah BBLR, prematur. Tapi kalau overweight atau berlebih ya berat badannya, maka beresiko hipertensi, DM, diabetes mellitus ya, itu infeksi postpartum, dan juga beresiko terhadap tadi IUFD, janinnya meninggal di dalam kandungan. Makanya penting sekali nih manfaat gizi seimbang untuk ibu hamil, di poin untuk mencapai status gizi ibu hamil dalam keadaan yang normal ya. Kemudian manfaat berikutnya yaitu membentuk jaringan ya. Jadi zat gizi yang diserap oleh ibu atau itu manfaatnya untuk membentuk jaringan tubuh kembang janin dan kesehatan ibu juga. Itu di sini dimana kita ketahui tahapan perkembangan janin dimulai dari fetus, zigot, dan embrio itu butuh zat gizi ya untuk dapat berkembang dengan sempurna begitu ya. Oke, lanjut. Berikutnya manfaatnya yaitu untuk mengatasi permasalahan selama kehamilan. Ya, di mana pada periode cepat dan hanya pada saat tertentu perkembangan dan pembagian sel. Nah, di sini ada gangguan critical periods yaitu neural tube defect atau spina bifida. Ini akibat defisiensi atau kekurangan asam folat. Hanya zat gizi sangat penting ya dan bermanfaat untuk mengatasi masalah-masalah selama kehamilan. Ini spina bifida itu salah satu masalah dalam kehamilan. Jadi kalau asupan zat gizinya bagus, berarti bisa untuk mencegah terjadinya ini gitu ya, spina bifida. Atau masalah-masalah lain tadi yang sudah kita sebutkan ya di awal. Oke, kemudian manfaat terakhir yaitu ibu memperoleh energi yang cukup yang berfungsi untuk menyusui setelah kelahiran. Jadi kenapa sangat penting sekali gitu ya, zat gizi pada ibu hamil itu bukan hanya dibutuhkan pada saat dia hamil saja gitu kan ya. Nah, karena nanti setelah ibu hamil melahirkan, ibu akan menyusui. Nah, gitu untuk menyusui ibu butuh asupan yang baik juga untuk supaya ASI-nya ya yang diberikan kepada bayi itu kualitasnya bagus gitu. Kalau ibu zat gizinya nggak bagus, berarti kualitas ASI-nya juga nggak bagus, pasti itu gitu ya. Makanya pantangan-pantangan juga nggak boleh tuh sama ibu yang menyusui gitu ya. Karena ibu menyusui, ibu hamil, ibu menyusui itu harus mendapatkan zat gizi yang oke gitu ya, yang seimbang, yang bagus, yang optimal supaya janinnya juga mendapatkan yang optimal juga. Yang berikutnya yaitu ada kasus ini ibu hamil mengatakan, saya takut bayi saya besar sehingga saya mengurangi makan nasi. Bagaimana tanggapan kita sebagai bidan? Siapa yang bisa? Ya, silakan coba. Ya. Pandangan makan kecuali memang ibunya ada alergi. Ya. Nah, terus selanjutnya juga kita harus ngasih tahu ke ibunya yang penting pola makan dalam sehari itu seimbang. Jadi untuk kayak gizi, karbohidrat, protein itu terpenuhi. Ya. Terus selanjutnya menghindari makanan yang tinggi gula dan makanan berlebihan. Jadi
dalam makanan tersebut tuh nggak mengandung yang terlalu manis, seperti Mm-mm, yang tadi kayak betul. cake, Iya, cookies, kayak gitu. iya. Terusnya yang terakhir itu pantau kenaikan berat badannya. Jadi selama kehamilan itu berat badan ibu itu harus sesuai dengan anjuran, yaitu 12,5, yaitu dari awal kehamilan hingga terakhir. Iya, betul sekali, bagus ya. Terakhir, jadi nggak perlu ya kita kasih tahu ke ibu jangan takut makan nasi hanya karena takut bayinya besar. Selama porsinya cukup sesuai kebutuhan itu tidak akan terjadi ya. Kemudian yang terakhir, seorang ibu hamil lebih sering mengkonsumsi makanan cepat saji daripada sayur dan buah. Apa resikonya yang mungkin terjadi? Ya, silakan. Risiko yang bisa terjadi sih Bu, biasanya kekurangan vitamin dan mineral. Iya, karena Terus ada batasi ya. terus adanya konstipasi, Hmm. berat badan berlebih, hipertensi dan diabetes gestasi. Iya, nah makanya jangan terlalu sering makan makanan cepat saji. Lebih baik dimasak sendiri. Oke, bagus sekali ya. Terakhir ya, untuk Ibu mengetahui kalian memahami atau tidak, ada pertanyaan untuk refleksi ya. Itu pertanyaannya adalah, jika kalian menjadi bidan di desa dan menemukan banyak ibu hamil mengalami anemia, ya, program apa kira-kira yang akan kalian lakukan? Ya, silakan. Edukasi gizi seimbang, terus pemberian tablet penambah darah, terus pemantauan, pemberian tablet yang sudah diberikan minumnya sering atau tidak, terus demonstrasi menu bergizi, Ya, bagus. ada kelas ibu hamilnya juga. Oke. Terus kita mengadakan screening secara berkala. Oke, bagus sekali, tepuk tangan untuk kita semua. Bagus-bagus ya jawaban dari kalian, artinya kalian paham ya dengan apa yang Ibu sampaikan. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Kayaknya enggak ya. Ya, kayaknya enggak ada ya, karena tadi Ibu nanyanya juga udah bisa dijawab bagus-bagus sekali ya jawabannya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri untuk pertemuan hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang tadi Ibu sampaikan bermanfaat untuk kita semua ya, untuk Ibu dan juga untuk kalian nanti untuk bekal di lahan praktek dan di rumah masing-masing ya. Baik, kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, sebelum ditutup dengan salam, silakan kalian tutup dengan doa dulu. Dipimpin oleh siapa doanya? Baik, setelah selesai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Baik, terima kasih sekali lagi. Kita ketemu lagi nanti di pertemuan berikutnya ya. Ibu akhiri, nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.